Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang bahaya pinjol ilegal ini teman-teman yang lagi pinjol ilegal atau mau pinjam baru, ada rencana mau pinjam pinjol tapi yang kena yang ilegal. Ini ada bahaya-bahayanya yang terselubung dan teman-teman perlu diketahui. Ini untuk sekedar edukasi dan sekedar untuk mengingatkan teman-teman tentang bahayanya pinjol ilegal itu seperti apa. Nah ya teman-teman, bagi yang pinjaman online atau pinjaman offline ya tentunya teman-teman harus berhati-hati. Apapun itu mengenai keuangan tentunya harus berpikir dua kali, apalagi mengenai pinjaman ya teman-teman. Nah, bahayanya yang pertama ya teman-teman, langsung saja kita bahas. Jangan terlena dengan kemudahan pengajuan ya teman-teman. Biasanya pinjol yang ilegal ini mereka tidak ada syarat tetek bengek ya teman-teman. Biasanya mereka itu persyaratannya sangat mudah, hanya KTP dan langsung setuju aja, atau dengan nomor WA dan sebagainya. Bahkan banyak orang yang di luar sana yang juga tergiur dengan nominal yang bisa dipinjam di lewat pinjaman online yang ilegal ini ya, jumlah uangnya begitu besar dan proses pengajuannya sangat mudah. Artinya kita akan lebih tergoda untuk meminjam lebih banyak, padahal mungkin saja nominal yang jauh lebih tinggi pada kebutuhanmu yang sebenarnya. Nah, mereka itu biasanya bisa sampai limit yang lebih besar daripada yang konvensional, maksudnya yang legal ya teman-teman, mereka itu. Nah, tapi kita harus hati-hati di balik itu semuanya ada apa, ada bunga yang lebih besar dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nilai bunga yang terlalu tinggi. Nah, ini pinjaman online yang ilegal ini bunganya biasanya melebihi dari yang konvensional atau yang legal ya teman-teman. Kalau yang legal kan biasanya sudah ditetapkan dari UJK sekian persen gitu, ada standarisasinya dan ada SOP-nya. Nah, yang di legal ini mereka semaunya. Yang penting kita terjebak dulu, kita dikasih uang dulu, pinjam masalah bunga dan sebagainya, nanti dia belum dijelaskan ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Mereka tidak menginformasikan bunganya berapa persen, tapi begitu kita sudah kejebak, ditransfer, sudah kena potongan sekian persen, nah nanti kena potongan administrasi tentunya sekian persen, dan nanti bunganya juga mencekik tentunya. Saat meminjam uang sumber dana pun kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya juga. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kita membayar. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman. Cari tahu informasi dulu, jangan gegabah, jangan tergiur hanya karena kemudahan. Lanjut kita nanti terjebak oleh bunga yang mencekik ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ya teman-teman, bagi yang belum subscribe ya silahkan subscribe serta share nanti untuk teman-teman yang lain supaya tidak terjebak juga teman-teman, supaya ada edukasi juga. Silahkan share ke teman-teman yang lainnya serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya teman-teman, diteror oleh debt collector. Nah, ini ya teman-teman, salah satu bahaya yang dilakukan oleh pinjaman online yang ilegal adalah kita bisa diteror terus-menerus oleh debt collector ya teman-teman. Kita bisa diteror terus-menerus karena debt collector yang ilegal ini tidak ada sopan santunnya sama sekali ya teman-teman. Pengalaman teman saya ini juga kerja dulu sebagai driver di kantor, orang sekantor diteror semua karena debt collector ilegal ini. Mereka itu ternyata menyadap data-data yang di kontak HP-nya. Nah, seperti itu. Mulai nggak pandang bulu, dari kita yang temennya sampai atasan-atasan kita diteror. Nah, seperti itu kan juga mengancam kelangsungan kita sebagai pekerja juga. Misalkan kita mengancam juga seperti itu. Mengancam karir kita juga, jiwa raga kita juga diancam. Kita juga resah juga ya. Padahal itu pinjamannya nggak terlalu banyak, dulu itu pinjamnya cuma 2 juta kalau nggak salah ya. Cuman ya itu kalau dia lewat nggak bayar, ya itu meneror semua orang, diteror. Nah, padahal proses penagihan pinjaman memiliki aturan harusnya, dan jika layanan pinjaman online tersebut resmi terdaftar di OJK, maka penagihan angsuran dilakukan sesuai prosedur. Nah, ini kalau karena mereka itu ilegal ya, jadi ya tidak sesuai prosedur, semau-maunya dia. Kata-katanya nggak ada sopan sama sekali, kasar sama sekali, dan kadang mengancam jiwa raga juga, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bahaya yang keempat adalah penyalahgunaan data pribadi. Nah, itu teman-teman, saya beberapa kali sudah banyak dalam video saya ingatkan beberapa kali, jangan, pokoknya kalau nggak terlanjur jangan pinjam di pinjaman online yang ilegal ini, karena calon debitur akan mengajukan pinjaman di layanan pinjol yang ilegal ini, biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi, padahal berbahaya. Data pribadi mulai dari KTP, KK, terus nomor handphone, foto, dan menunjukkan KTP asli dan data pribadi yang terlihat dengan jelas, dan hal
itu bisa disalahgunakan ya teman-teman. Bisa disalahgunakan ya, kita sudah selfie pakai KTP juga, KTP asli kita juga bisa, terus kita nomor WA kita, nama semuanya sudah diserahkan ke mereka, bisa saja mereka juga menggunakan data pribadi kita untuk hal-hal yang misalkan untuk penipuan dan untuk penggalangan dana atau untuk meminjam ke pinjol lain. Nah, itu bahayanya ya teman-teman. Makanya teman-teman harus hati-hati, jangan karena tergiur uang 1 juta 2 juta, semua data pribadi kita serahkan kepada pinjol yang ilegal yang tidak bertanggung jawab ini. Jika layanan pinjol tersebut tidak terpercaya dan beroperasi secara ilegal, maka besar sekali peluang data pribadi kita disalahgunakan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kita tidak tahu data kita digunakan untuk apa. Bisa saja data tersebut digunakan untuk hal-hal buruk kan, merugikan diri kita, peluang tidak kejahatan dengan memanfaatkan data pribadi kita. Nah, misalkan untuk membuka rekening di bank lain, misalnya kita terus mereka digunakan untuk judi online, untuk transfer korupsi dan money laundering dan sebagainya. Coba teman-teman kan, tahu-tahu kita didatangin polisi kan, kita nggak tahu. Ternyata data kita pernah kita serahkan ke oknum pinjol yang ilegal ini kan, ya teman-teman. Makanya itu jangan demi uang 1 juta 2 juta teman-teman menggadaikan seluruh data pribadi kita. Bisa saja kita sudah melunasi nanti di suatu saat, namanya juga mereka itu ilegal ya, menggunakan data pribadi kita, ya kita juga tidak tahu gitu loh teman-teman. Makanya itu saya selalu mengedukasi untuk teman-teman hati-hati kalau meminjam dana di pinjaman online yang ilegal ya. Terutama mereka tuh modusnya biasanya kirim SMS atau WA, itu modusnya. Kalau yang legal biasanya dia nggak pernah mengirim SMS atau WA, kecuali bank-bank tertentu ya, bank-bank tertentu biasanya mereka, kalau bank-bank kan mereka sudah legal ya, mereka juga by phone atau by WA, itu pun mereka minta izin ya kalau bank itu, by phone atau by WA. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kelima, bahaya yang kelima adalah merusak hubungan sosial. Salah satu bahaya yang pinjaman online ilegal ini yang akan kita hadapi adalah rusaknya hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan sosial. Perlu diketahui bahwa kita mengajukan pinjaman online akan diminta memberi data orang terdekat sebagai jaminan. Nah, mereka biasanya merekomendasikan kontak-kontak terdekat kita. Nah, kalau yang di bank-bank kan biasanya cuma minta kontak terdekat, saudara terdekat. Nah, ini meminta kontak seluruh keluarga dan sanak saudara. Dan kita, namanya juga orang butuh, biasanya nggak berpikir panjang. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk apa? Nah, tujuannya seperti ini juga, teman-teman. Biasanya yang lebih bahaya itu yang suruh install aplikasi. Kalau install aplikasi langsung seluruh data pribadi kita, mereka sudah bisa tahu, dihack mulai dari situ. Ya, teman-teman itu harus lebih waspada lagi, kondisi ini akan merusak hubungan sosial dengan orang lain. Nah, tentu kalau misalkan saudara kita kan kalau ada yang ngerti, nah misalkan tetangga kita, coba, misalnya tetangga terdekat kita yang diteror, otomatis kita dengan tetangga juga nggak enak gitu teman-teman. Terus kita juga minder, malu. Nah, itu kenapa banyak akhir-akhir ini kasus bunuh diri karena terjebak terlilit pinjaman online seperti itu. Dampak sosial itu sangat sangat mengerikan sekali kalau yang pinjol ilegal ini. Ini adalah rentenir gaya baru, rentenir yang sudah milenial, sudah mengikuti zaman. Kalau zaman dulu kan rentenir cuman meneror yang nggak, maksudnya datang langsung gitu. Kalau sekarang kan gaya baru dengan bentuk baru, zaman mengikuti zaman, dan mereka seperti itu sudah berevolusi ya, menyesuaikan dengan zaman. Hati-hatilah dengan segala kemudahan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah yang keenam ya teman-teman, yang terakhir adalah pemberlakuan denda yang tidak wajar. Nah, ini teman-teman, selain bunga, layanan pinjam ilegal juga selain bunga, layanan pinjol ilegal juga bisa saja memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjol tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda sesuai dengan sesuka hati mereka. Nah, mereka itu jahatnya di sini ya. Selain bunga sih sangat tinggi kalau kita terlambat, mereka memberlakukan denda yang sangat tidak wajar. Nah, seperti itu teman-teman. Denda yang sangat besar gitu, tidak rasional. Kalau mereka diminta hitung-hitungannya, mereka biasanya tidak ngasih ke kita. Terus bunga pun seperti itu. Sudah kita didenda, bunganya tetap berbunga, terus bunganya dihitung sebagai pokok pinjaman lagi, ditambahkan ke pokok pinjaman. Jadi sekali kita terjebak, ya biasanya kita akan semakin dalam dan semakin dalam, seperti itu teman-teman. Maka hati-hatilah sebelum teman-teman mengajukan pinjol yang ilegal ini. Itulah tadi bahaya pinjaman online tanpa pertimbangan matang-matang ya, sebenarnya
Ya teman-teman, sebenarnya sah-sah saja meminjam layanan pinjol, tapi pastikan layanan tersebut legal dan sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Kalau pengen tahu pinjol yang sudah terdaftar di OJK, ya silahkan simak video-video saya selanjutnya. Di situ sudah saya jelaskan mana-mana pinjol yang ilegal, mana-mana pinjol yang legal, dan mana-mana pinjol yang mempunyai debt collector lapangan dan pinjol yang cuman debt collector keluar-keluar di handphone doang itu ada. Nah, sekarang juga bahaya juga, waspada juga teman-teman yang baik legal maupun ilegal. Yang legal pun mereka juga sudah mempunyai debt collector lapangan. Mereka bisa sewaktu-waktu mendatangi kita, jangan sampai melarikan diri dari kewajiban Anda. Apapun yang kita pinjam, apapun yang kita gunakan itu adalah hak mereka. Ya mereka karena kita merasa butuh dan kita menggunakan, ya mereka juga menagih apa yang telah menjadi hak mereka. Tapi kita sebagai orang butuh ini ya harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita butuh uang sejuta, 2 juta, tapi dampaknya merugikan kita, teman-teman, merugikan kehidupan kita, karir kita, nama baik kita, hanya karena uang tidak seberapa seperti itu, teman-teman. Bersabarlah apabila dalam ada kesulitan, dan teman-teman secara rasional kalau memang butuh uang secara cepat, ya usahakan jangan pinjam dulu atau jual yang aset-aset Anda yang menurut Anda berharga atau cuman itu tidak terlalu penting. Misalkan ada perhiasan, ya jual dulu perhiasan daripada Anda pinjam nanti di suatu saat teman-teman sudah keluar dari kesulitan, perhiasan kan bisa dibeli lagi atau digadaikan kan bisa ditebus lagi. Nah, seperti itu salah satu solusinya juga teman-teman. Jangan apa-apa kita menggampangkan pinjam ke orang, pinjam ke pinjol. Ingat, hutang itu merendahkan kita satu derajat lebih rendah daripada kita tidak berhutang. Kalau misalkan kita berhutang itu derajat kita sudah lebih rendah daripada satu tingkat daripada orang yang menghutangkan itu teman-teman. Itu seperti itu ya teman-teman. Di realnya juga kita kalau misalnya berhutang ke orang juga mau ngapa-ngapain juga nggak enak gitu loh. Kita rikuh ngapain tuh nggak enak. Nah seperti itu teman-teman. Nah mudah-mudahan ini menjadi edukasi juga teman-teman yang pengen meminjam pinjaman online supaya lebih berhati-hati, yang sudah mempunyai pinjaman online mudah-mudahan lekas dilunasi, lekas lunas, luas keluar dari segala kesulitannya. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, ada yang konsultasi, atau ada yang pengen curhat, atau ada yang pengen ditanyakan, silakan chat di kolom komentar, nanti sebisanya saya jawab ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.